warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak bunda? Semoga semuanya tetap semangat ya. Semangat belajar dan beribadah di rumah. Kali ini bunda akan menjelaskan KD 317, yaitu peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Tapi sebelumnya kita buka dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anda harus tahu ya, apa dan bagaimana sejarah Isra Mi'raj. Isra Mi'raj adalah peristiwa penting bagi umat Islam karena Nabi Muhammad SAW diperintahkan langsung oleh Allah untuk menjalankan ibadah sholat. Isra dan Mi'raj merupakan dua kejadian yang berkesinambungan dan kesatuan yang tidak terpisahkan. Isra adalah perjalanan Nabi Muhammad SAW di malam hari dari Masjidil Haram Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestina yang jaraknya 1239 km. Sedangkan Mi'raj adalah naiknya Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Aqsa menuju langit ketujuh dan sampailah ke Sidratul Muntaha untuk menerima perintah dari Allah. Terjadi pada malam 27 Rajab tahun 12 kenabian. Peristiwa ini terdapat dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Isra ayat 1. Isra Mi'raj terjadi di tahun kesedihan Rasulullah SAW sebab istri tercinta Sayyidah Khadijah dan sang paman Abu Thalib meninggal dunia. Untuk menghibur dan menguatkan hati beliau, Allah memperjalankan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa hingga ke Sidratul Muntaha dalam waktu 1 malam. Untuk lebih lengkapnya, simak video berikut ya. Pada saat itu, Nabi Muhammad sedang berbaring di rumahnya. Tiba-tiba, Nabi didatangi oleh malaikat Jibril. Dan pada saat itu juga didatangkanlah Buraq, yaitu seekor hewan putih yang seperti kuda, yang kakinya sangat jauh juga melangkah. Nabi pun diperintahkan untuk menaikinya bersama Jibril. Sehingga terbanglah Buraq dengan kecepatan kilat, melesat dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Sesampainya di sana, Nabi mengambil air wudhu dan melakukan sholat sunat 2 rakaat. Seusai sholat, Nabi dan Jibril melanjutkan perjalanannya ke langit yang pertama. Maka naiklah mereka sehingga dibukakanlah pintu langit yang pertama. Di langit yang pertama, kedatangan Nabi disambut oleh Nabi Adam alaihi salam. Beliau pun mendoakan kebaikan untuk Nabi Muhammad. Di langit yang kedua, Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Yahya alaihi salam dan Isa alaihi salam. Di langit yang ketiga, Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Yusuf alaihi salam. Di langit yang keempat, Nabi bertemu dengan Nabi Idris alaihi salam. Di langit yang kelima, Nabi bertemu dengan Nabi Harun alaihi salam. Di langit yang keenam, Nabi bertemu dengan Nabi Musa alaihi salam. Dan kemudian di langit yang ketujuh, Nabi bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihi salam. Setelah melewati langit yang ketujuh, Nabi Muhammad diantarkan ke Sidratul Muntaha.
dan beliau diperlihatkan juga kekuasaan Allah, yaitu surga yang sangat luar biasa indah sekali. Kemudian Nabi dipanggil untuk bertemu Allah. Dalam pertemuan itu, Nabi melihat Allah seperti cahaya yang terang sekali. Lalu Allah memerintahkan Nabi untuk mewajibkan sholat 50 waktu setiap hari. Kemudian Nabi memohon kepada Allah agar diberi keringanan karena itu terlalu berat bagi umat Muhammad. Setelah permohonan yang panjang, akhirnya Allah mewajibkan sholat menjadi 5 waktu dalam sehari semalam, yaitu subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Pada akhirnya, Nabi diantar pulang, turun ke bumi, dan kembali ke rumahnya dalam sekejap. Begitulah perjalanan Isra dan Masya Allah, luar biasa bukan? Begitulah perjalanan Isra Mi'raj yang ditempuh dalam semalam saja. Jadi sholat 5 waktu adalah hadiah dari Allah untuk Nabi dan umatnya yang wajib kita kerjakan agar kita senantiasa disayang dan dijaga oleh Allah. Demikian ya penjelasan Bunda tentang Isra Mi'raj. Semoga bermanfaat. Kita tutup dengan melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bunda akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.